Bos butuh kursi nih, perdebatan ya, kayak ngapain sih lu buat mesin, kayak gitu. Terakhir ngerjain buat topeng gitu sebenarnya untuk ada less toxic gitu, jadinya ya aman banget. Hai Vogel Friends, nama gue Rizal Aziz, gue lulusan ITB. Gue juga sebagai founder dari Olah Plastik dan keseharian gue sebagai desainer juga di sini. Gue mulai olah plastik waktu itu sebenarnya nggak sengaja karena pertama kali suka banget ngulik-ngulik di ranah seni patung tadi, yang karena gue lulusan seni patung. Gue nyiptain mesin vacuum forming yang dimana itu bisa mengubah si plastik lembaran jadi sebuah packing, atau kalian bisa lihat gampangnya tuh dari packagingnya Hot Wheels yang blister pack warna bening itu, cuman ngasilin sampah terlalu banyak sebenarnya dari si vacuum forming ini. Gue akhirnya mutusin sama partner-partner gue untuk pivot ke arah recycle plastik, dan akhirnya ngubah nih jadi olah plastik yang hari ini. Bisa kalian lihat juga nih banyak barang-barang yang warna-warni dari tutup botol. Kalau misalkan kita bilang hari ini nih, gue paling bangga karena olah plastik bisa ngasilin ribuan karya-karya dari sampah plastik sampai hari ini, kayak gitu. Nah, selain orang-orang kenal gue sebagai founder olah plastik, di luar kesehariannya itu sebenarnya gue hari ini seneng banget sama olahraga, terutama yaitu jalan-jalan atau misalnya lari pagi lah gitu. Nah, soalnya kalau misalkan selain aktivitas yang udah banyak ngurusin sampah plastik juga gitu, gue tuh lebih seneng ketika jalan-jalan di alam karena bakalan bisa nge-refresh kepala lagi gitu ya. Jadi energi gue balik lagi gitu untuk jadi full, karena kalau misalkan kita rajin olahraga pagi itu terutama bisa jadi fit buat seharian kayak gitu. Jadi pertama kali gue kenal sampah plastik sebenarnya bukan kenal sampah plastik, tapi lebih gimana cara manfaatinnya waktu zaman kuliah gitu. Pertama kali pengen coba-coba buat karya gitu, sebenarnya ngumpulin dari VCD bekas atau CD-CD bekas gitu, yang akhirnya mau gue ubah menjadi patung. Tapi karena mungkin karena masih zaman masa kuliah dan banyak eksplorasi gitu, banyak teknik-teknik yang sebenarnya belum se-advance hari ini gitu sebenarnya. Jadi menurut gua tuh jadi kayak kurang maksimal untuk membuat karyanya. Nah, di situ sebenarnya itu mungkin sekiranya di tahun 2014 lah untuk ngubah si CD-CD itu menjadi sebuah karya gitu, tapi nggak puas gitu. Nah, akhirnya mungkin setelah 10 tahun berlalu nih sampai hari ini, apa sih part paling penting sebenarnya waktu sadar kalau plastik itu paling banyak sebenarnya waktu zaman-zaman COVID sebenarnya, karena banyak shifting dari mulai dulu kita sering belanja tuh harus ke toko dan ya kita bisa beli tanpa tas plastik gitu ya. Itu sebenarnya jadi part-part di mana si sampah plastik ini terkumpul secara banyak, dan kita pertama kali start olah plastik tahun 2020, akhirnya ngajakin yang relasi-relasi yang dekat dulu, pertama dari teman-teman dan lain-lain. Akhirnya mereka banyak nih ngumpulin sampah plastik gitu, dan di situ sebenarnya oh ini jadi semacam peluang untuk menjadi sebuah material baru ke depannya yang bisa dipakai untuk menjadi produk-produk yang berguna lainnya kayak gitu. Pas pertama kali ngebuat olah plastik tuh sebenarnya sesimpel pengen buat karya aja, ngelanjutin dari waktu zaman kuliah, pengen buat something yang lebih advance, karena kalau misalnya ngomongin background, gue pengennya buat karya tuh yang dibantu dengan mesin gitu. Nah, karena gue lulusan patung, banyak yang sebenarnya jadi kayak perdebatan ya, kayak ngapain sih lu buat mesin kayak gitu. Terus kayak emang bisa ya, maksudnya si mesin dan si seni rupa ini nyatu, ternyata ya sebenarnya bisa-bisa aja. Dan sampai hari ini maksudnya ini tuh bisa jadi alat-alat pembantu kita untuk membuat karya yang lebih bagus gitu, karena ya value yang kita omongin juga banyak gitu. Kalau misalkan tadi ngomongin plastik waktu awal-awal, jadinya wah ceritanya ya banyak gitu, pasti kayak mulai dari seniman patung yang buat mesin terus nggak punya standarisasi ngebuat mesin itu yang perfect gitu, sampai akhirnya ngelihat ada banyak demand, terutama kalau di yang vacuum forming ini. Pertama kali dapat project tuh sebenarnya dari teman ngebuat packaging untuk toys, terus lanjut mungkin yang memorable banget terakhir ngerjain buat topeng gitu sebenarnya, untuk ada ya kita bisa ngomongnya kayak selebgram gitu ya, namanya Fluxcube kalau kalian tahu gitu. Nah, itu pertama kali yang akhirnya ngebuat nama gue mungkin mulai naik di situ, dan dari karya pun lebih banyak untuk
naik ya secara demand, tapi turns out itu ngasilin sampah banyak banget dari vacuum forming. Dan ketika udah mulai gue riset, si sampah-sampah ini tuh susah banget materialnya untuk di recycle ulang gitu. Nah, karena mungkin di tahun 2019 itu partner gue datang untuk ngajakin shifting ke recycle tadi, itu sebenarnya turning point-nya. Kita mau mulai, kita udah mulai persiapan dengan ngebuat mesin yang recycle dan lain-lain, tabrak deh sama COVID. Nah, di COVID ini sebenarnya kita banyak mikir gimana caranya sebuah brand tuh bisa berkembang sebenarnya, karena posisinya kita nggak bisa kemana-mana. Terus banyak juga kegiatan kita di rumah. Jadi ya oke, kita full banyakin untuk R&D. Terus gue sendiri banyak ningkatin skill desain gue, terutama karena mungkin lebih banyak belajar 3D di hari itu. Dan mungkin kalau misalkan bisa dilihat, awal banget olah plastik tuh kita ngejarnya pengen buat furniture. Karena ya mungkin masih bentukan-bentukan yang 3D juga dan yang easy to approach gitu untuk ngebuat itu. Tapi karena mesinnya belum beres, akhirnya ya banyak banget kita buat batangan-batangan plastik yang sebenarnya itu jadi awal mulanya pemantik untuk orang ngeliat kita tuh bisa buat warnanya macam-macam dan ngumpulin sampah plastik yang kita buat di program waktu COVID tuh kayak kalian kirimin sampah plastik ke kita, terus dari kitanya sendiri turns out balikin untuk jadi sebuah produk. Dan ya mungkin karena kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya mungkin mulai dikenal namanya. Cerita sedikit mungkin ya, kayak misalkan waktu pertama kali mulai olah plastik tuh yang jadi tantangan buat gue tuh sebenarnya ngumpulin si sampah plastiknya, karena ya banyak lah kejadian kayak kita udah ngebuat brief sesimpel kayak untuk ngumpulin sampah plastik tuh sebenarnya ada kode-kodenya loh. Ini tipe-tipenya yang paling gampang. Mungkin karena dulu itu edukasinya masih minim gitu ya. Jadi banyak aja yang ngirimin kardus kayak, atau misalkan ngirimin botol-botol kaca. Ya jadinya kita dikirimin sampah-sampah yang non plastik gitu sebenarnya. Padahal kita udah jelas nih namanya olah plastik. Harusnya ya kalau secara simpelnya ya orang ngiriminnya plastik aja khusus gitu. Kami itu mikir gimana caranya nih ngumpulin si plastiknya. Kalau misalkan demand-nya tinggi, akhirnya kerjasama lah gue tuh sama beberapa pemulung. Tapi ya ujung-ujungnya kita juga kena tipu gitu dengan anggapan ada juga yang dicampur sama tanah, terus misalkan sampah-sampahnya ada juga yang masih dengan dimix dengan besi-besian, atau misalkan banyak per, banyak ring, banyak sampahnya beneran yang bukan homogen plastik aja gitu loh. Nah itu sebenarnya yang membuat jadi kayak gimana caranya untuk dealing with the pemulung sampai ke buyer mungkin ya di situ. Karena kalau kita di bawah aja udah bisa ditipu gitu, kasihan juga nanti kalau kita membuat produk yang hasilnya kurang bagus. Dan apakah kita mau terus bertahan gitu dengan ini kan barang recycle, kan nggak mau ya, pasti pengennya kita juga upgrade gitu posisinya jadi punya produk-produk yang bagus. Karena tadi ya mungkin kebanyakan kita banyak ditipu dari mulai dikirim bahan yang kurang bagus lah, itu ngaruh ke cash flow banget sebenarnya. Jadi ya sempat di tahun 2023 tuh ada posisi di mana kita punya barang, tapi karena tadi nggak bisa ngasilin produk-produk yang oke, sempet sih mikir buat berhenti gitu, karena posisinya untuk maju itu sangat sulit, tapi buat mundur pun kayak udah setengah jalan gitu loh. Cuman di situ beneran mikir gimana ceritanya, akhirnya kita reconnect dengan cara oke deh, sebenarnya kayak jual murah aja deh ke temen gitu, kayak udah sebenarnya udah di titik menyerah gitu ya, udah beneran kayak udah gue pasrah aja, udah nggak akan ngejalanin ini lagi, dan ya udah gue mau cari kerjaan aja yang real gitu. Dan tiba-tiba mungkin karena beberapa kali kita ngasihin produk ke beberapa orang dan mungkin jual murah dan lain-lain, kita tiba-tiba di akhir 2023 tuh turning point-nya meledak banget gitu, nggak tahu gimana ceritanya. Beberapa project itu bisa dilihat tuh kayak penilaiannya sangat tinggi, dan bahan-bahan yang tadinya udah mau kita jualin lagi itu bisa jadi produksi kita selama 2023 sampai 2024 ketutup semua gitu. Dan di tengah-tengah 2024 tuh hampir semua tadi kekurangan duit dan mungkin beberapa utang juga yang harus kita lunasin tuh beneran ketutup gitu. Terus jadinya makin terkenal lagi nih sampai hari ini, ya kliennya makin besar dan nambah lagi gitu. Jadinya banyak kolaborasi yang terjadi, makin banyak orang yang kenal kami. Senangnya ya mungkin per hari ini udah banyak kontrak juga gitu dengan beberapa brand. Ya jadinya itu nggak nge-stop kita untuk berhenti di hari ini, karena mungkin tadi kenal pemulung yang banyak nipu, kita harus kenal lagi yang lebih banyak, karena pemulung nggak cuma satu gitu. Kita juga misalkan harus bisa ngasih feedback yang lebih
bagus gitu ke pemulung-pemulung lainnya gitu. At least kita tukeran nih, kita punya botol plastik yang kita kumpulin, kita pengen tutupnya aja, bisa sesimpel itu. Jadi ya kita punya value-value yang bertukar gitu. Awal mula olah plastik tuh berdiri sampai hari ini banyak banget sebenarnya yang bisa dibilang prosesnya tuh panjang gitu ya. Dari mulai tadi buat cerita hampir berhenti sampai hari ini bisa dapat klien yang gede-gede gitu. Banyak banget sebenarnya yang bisa gue lihat. Pertama kali gue merasa bangga adalah dapat beberapa project, khususnya tadi Essex sih pertama kali gitu ya, karena collab-nya sebenarnya buat produk yang simple, tapi untuk brand Essex di tahun itu tuh yang lagi naik-naiknya bisa memberikan impact yang sangat bagus gitu. Jadi kalau misalnya tiap project tuh punya cerita-cerita tersendiri lah, kayak misalkan bisa dibilang Joyland 2023, acara festival musik di Jakarta itu beneran ngasih dampak tadi yang membantu kami juga untuk rebound gitu, untuk bisa ngejalanin balik lagi berkarya di sini. Terus kalau misalnya bisa dibilang bangga, kayaknya semua project kita lakuin dengan penuh hati. Terus ya kalau misalnya dibilang bangga ya kita ngeliat karyanya semua bangga karena sudah berhasil berkolaborasi dengan beberapa brand gitu. Mungkin ya beberapa klien kita tuh ada mulai dari tadi Joyland Jakarta, terus ada juga bareng sama Alfa Motor, terus Essex tadi, dilanjut lagi mungkin dengan Paragon Group, pernah ikut juga di acaranya Capsel, lupa Cup Forward itu mungkin acaranya di tahun 2024, dilanjut juga dengan project-project tuh ada Deloitte, ada Emina, ada banyak banget gitu ya. Nah, kalau misalkan beberapa project itu sebenarnya di tahun 2024, gue ngelihatnya adalah pertama kali UOB gitu, sama Pocari Sweat sebenarnya. Yang beneran kalau Pocari Sweat itu ngajak kami buat ngedukasi masyarakat tentang recycle plastik. Kalau UOB itu sebenarnya lebih ke acara internal mereka. Cuman kayak kita tuh ngajarin mereka untuk membuat produk secara langsung. Jadi mereka dapat experience di tempat. Dan di tahun 2025 kemarin, demand untuk kita ngasih experience ke masyarakat tuh sangat-sangat banyak. Terutama ngajarin sekolah-sekolah nih, kayak beberapa kali ada sekolah dari Raffles, terus kemarin ada dari BPK gitu. Jadi ngajarin anak kecil untuk membuat recycle plastik juga nih. Jadi edukasi dari sejak dini lah gitu. Nah, kalau untuk yang brand-brand besar ya mungkin tadi ada Maybank, Deloitte, ada Slumbersea. Banyak tuh yang kita udah edukasi untuk ngasih tahu nih, kalau misalkan produk-produk yang dihasilkan dari sehari-hari tadi, terutama paling gampangnya kita bilang tutup botol, itu tuh bisa ngebuat jadi perintilan-perintilan yang sangat ya lucu lah kita bilangnya gitu. Dan selama ini kalau misalkan dibilang olah plastik kasih dampak apa, ya kita ngasihnya ya lebih banyak ngurangin sampah plastiknya, karena yang kita bantu tadi kalau misalkan pengenalan dari segi recycle plastik, ya kita bisa bilang recycle plastik dari dulu juga udah ada gitu. Ya mungkin ya bisa dibilang dengan adanya olah plastik tuh ngebantu juga nih pemulung-pemulung taraf hidupnya naik gitu, karena demand recycle plastik jadi banyak. Dan tadinya pasarnya cuma buat gayung atau ember, sekarang bisa jadi furniture, bisa jadi perintilan yang kecil-kecil. Dan nggak cuma sekedar jual beli itu aja, tapi ketika si pemulung-pemulung ini pun kita ajak ngobrol dan kita kasih tahu gitu. Gue tuh senengnya ketika mereka ngelihat produk yang kita bawa nih, kayak gue pengen ngebuat barang nih dari sampah plastik, ya pasti mereka juga nanya gitu, kayak lu buat apaan sih gitu. Nah ya ini kita ngeliatin dan mereka tuh beneran amazed gitu. Maksudnya yang dari tadi tingkat yang paling bawah sampai yang paling atas itu mungkin ya klien, mereka semua senang gitu dengan apa yang kita lakukan di sini. Jadi ya gue bisa bilang kalau misalkan dampak atau efek yang kita lakukan tuh nggak cuma kita sekedar ngedukasi ke masyarakat, kita juga bisa berinteraksi tuh, karena relasinya tadi kita bangun nggak cuma sekedar kita jual beli barang, kita nggak cuma sekedar bisnis, tapi kita build relasi yang beneran panjang itu dari hulu ke hilir gitu. Jadi ya kalau misalnya bisa dibilang ya seru banget sih ngejalanin recycle plastik ini tuh, ya banyak banget ceritanya gitu. Kalau ngomongin soal masyarakat gitu sebenarnya terhadap si olah plastik, ya pastinya nomor satu quality ya yang diomongin gitu. Pasti mereka selalu puas dengan catatannya adalah apa yang mereka pesan hampir 90% sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Mereka selalu puas dengan hasil kerja kami, dan ya after sales pun kita masih mengenangani karena kita pengennya ngasih
kalau misalkan si sampah plastik tuh bukan jadi sampah lagi produknya, tapi lebih ke ini kalau misalkan masih kurang bagus, masih kita bisa proses lagi gitu loh. Itu kalau misalkan dari project-project atau misalkan yang dari segi furniture. Kalau misalkan dari segi yang kita bilang produk-produk kecil, responnya itu sangat variatif, terutama kalau misalkan kami cek di Maybank, karena di hari itu kami pun berinteraksi nih dengan pengunjung langsung, itu beneran bisa ngelihat ya secara langsung ekspresi mereka, terus nyobain dari segi experience-nya, terutama nyobain mesin gitu ya, atau nyobain proses ngebuat si pernak-pernik dari recycle plastik. Sebenarnya yang buat mereka heran adalah, oh bisa secepat ini ya, oh bentuknya bisa lucu-lucu ya, bisa aneh-aneh ya, dan kita bisa ngatur warnanya sebebas kita ya. Jadi ya banyak responnya seperti itu gitu. Dan ketika di crafting jadi sebuah gelang atau keychain, key charm dan lain-lain, kami pun ngasih experience yang beneran ini tuh bisa lebih personal lagi. Dari mulai kami ngejual nih alfabet keychain, mereka bisa buat inisial nama mereka sendiri, mereka bisa buat warna yang mereka minta sesuai dengan nama mereka sendiri dan kesukaan mereka sendiri. Jadi ya beneran bisa ngeliat responnya, ada yang mulai lucu, ada yang mungkin di luar ekspektasi gue juga gitu, kayak yang tadinya kita cuma buat gelang buat kita sendiri pakai sehari-hari, tiba-tiba ada yang minta ini gue mau buat kalung buat kucing gue gitu. Nah itu beneran jadi kayak, oh bisa sampai sejauh itu juga ya feedbacknya. Jadi ada kadang yang nggak kami perhatiin gitu, sebenarnya bisa jadi kayak, oh ini bisa juga marketnya ternyata lebih luas lagi gitu. Jadi ya selagi buat gue tuh tadi bisa memberikan pengalaman gitu ya, recycle plastik ini tuh jadi titik temunya orang bercerita gitu, kayak ada cerita yang sebenarnya kita bisa nge-connect-in gitu ketika ngobrolin tentang sampah plastik yang kita pakai sehari-hari ya. Itu tuh bisa jadi pemantiknya kayak, oh iya, dari tutup botol yang gue minum pun bisa gue pakai jadi sebuah barang lagi dan jadi kayak cap atau tanda gitu. Kalau gue juga peduli tentang lingkungan gitu loh. Jadi ini mesin pertama gue nih, pertama buat vacuum forming tadi, udah nggak dipakai, tapi kalau buat research sebenarnya masih dipakai-pakai aja ya. Nah, ini udah nggak dilanjutin tadi karena waste-nya terlalu banyak gitu. Nah, jadinya kita lanjut lagi sebenarnya bisa dibilang kayak gini nih. Ini tutup botol yang sebenarnya jadi material awalnya si olah plastik itu. Yang paling gampang tuh ya dari botol plastik ada tutupnya aja sama si ring ini yang kita ambil. Kalau yang ini memang belum bisa kami olah lagi gitu. Posisinya nih tutup botol ini bisa dicacah nih pakai mesin pencacah nih di sini gitu. Ya, ini bisa di tes juga tuh. Kayak tinggal masukin ke sini. Ini udah di tuh. Yang tadinya udah masuk bisa tinggal dicacah aja kayak gitu. Sesimpel kayak gitu. Ini tinggal masukin nih. Udah sebenarnya jadi kayak gitu. Nah, itu tadi kalau misalkan salah satunya contoh tuh, kalau tutup botol ya mending satuin sama tutup botol aja. Terus kalau bisa mulai ke depan gitu ya, kayak bisa milah itu dari mulai warna juga. Karena kalau misalkan kita udah nyampur-nyampur warna, nanti sebenarnya gak enak juga ya. Ketika mau buat produk tuh beneran gak bisa selalu sesuai demand gitu. Jadinya ya mulailah tuh pilah-pilah dari warna. Nah, yang warnanya lebih kayak tadi biru, kita satuin biru. Nah, contoh-contoh yang udah kecacah tuh ya kayak gini nih. Tuh. Ini pink-pink aja, tapi kalau misalnya ada beningnya, kita campur pun masih aman gitu untuk jadiin warna ke depannya. Salah satu contoh lah yang mungkin jarang-jarang juga kalian lihat gitu, untuk sampah plastik warna pink. Terus misalkan di sini juga ada yang paling common lah kalian lihat sendiri tuh, ini warna biru gitu. Pasti tahu dari brand apa, dan ya sehari-hari pasti kita juga pakai gitu. Ini udah dikumpulin dan dicacah jauh-jauh hari sebelumnya, jadi ya biar gampangin kami juga gitu untuk prosesnya. Nah, tapi di sini juga ada gitu yang pemakaiannya dari pelet-pelet prosesan kayak gini. Jadi ya dari tutup botol atau misalkan cup-cup kopi take away gitu yang kalian sering minum, dikasih pewarna lagi, akhirnya ya jadi kayak gini, materialnya pelet-pelet gini. Jadi hanya tertentu yang kami pakai dari pelet biar dapetin warna-warna yang sesuai dengan brand kayak gitu. Ini namanya injection molding, atau sebenarnya mesinnya mesin press tapi menggunakan cetakan. Nah, contoh-contohnya tuh ini ada project yang lagi kami garap buat dari medali gitu. Nah, ini cetakannya, nanti tinggal dimasukin ke sini aja dari segi bahan, terus dipanasin di sini, dan hasil jadinya ya kurang lebih sekitar under 5 menit sebenarnya bisa jadi gitu. Nah, ini sekarang prosesnya lagi research dari cetakannya pakai 3D print. Ya, jadinya kalau misalnya lihat proses tadi, preparationnya menggunakan sarung tangan, terus ada clamping juga.
Nah, jadi kenapa mesinnya dibuat seperti ini ya, biar lebih gampang untuk adjustment-nya. Misalkan butuh cetakan yang lebih tinggi ya, kita atur tuh, bisa lebih naik turunnya lebih gampang. Ini nanti kalau misalnya udah jadi sebuah produk, kemungkinan yang paling gampang hasilnya kayak gini nih. Contohnya kayak gitu. Ini contoh-contoh produk, walaupun misalkan ini 2 berhasil, tidak menutup kemungkinan ada yang reject-nya juga gitu. Ya karena misalkan kenapa banyak yang kayak gini ya, kadang dari segi materialnya juga banyak kecampur, nggak tahu bahan-bahan apa atau masih kotor, kadang tuh itu yang jadi problem juga sebenarnya, kenapa nggak bisa 100% perfect gitu. Sedangkan warna-warna ini, itu tuh bukan jadi kayak saklek harus kayak gitu, karena pertama kali recycle, kita pasti bahannya kecampur gitu, terus udah jadi aksen yang pastilah dari recycle tuh kayak gini. Dan ya marble color ini cuma bisa dihasilin dari mesin injeksi ini 2 kayak gitu. Ini kan sebenarnya produksi juga banyak yang reject kayak gini nih sebenarnya. Nah ini tuh bisa lagi kalau mau kita hancurin lagi tadi pakai mesin pencacah yang di awal gitu. Jadinya ya kalau misalnya mau lihat, ini sesimpel tinggal dimasukin ke sini, terus nanti kita cacah. Bisa dilihat hasil jadinya gitu. Tadi antara yang dari tutup botol, dia itu lebih tipis. Kalau misalkan yang dari sisaan produk, dia lebih gede. Nah ini bedanya, kalau ini slider cacahan gitu ya, yang ini granul hasilnya gitu. Nah, ini kayak lembaran daun gitu. Nah jadi bisa nanti kelihatan juga dari segi kualitas. Kalau udah mencacah, tetap harus pakai full gear lah, biar maksudnya tetap aman gitu. Dan ini juga 2 mesin ini sebenarnya ngasilin fumes atau asap yang sebenarnya bikin pusing gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya dari tipe yang HDPE, LDPE, dan PP, less toxic gitu, jadinya ya aman banget. Tadi kan udah lihat proses-prosesnya tuh, ada beberapa mesin yang memang digunakan untuk produksi gitu. Jadi ya selain itu ada nih produk-produk yang dihasilin dari papan plastik juga nih. Salah satunya ini Corsi yang lagi kita develop buat jadiin barang-barang retail. Pertama ini satu, ini yang saya dudukin juga. Jadi produk terhitung baru juga. Kalau ini sebenarnya produk-produk yang kami kembangkan dari sisaan project, dan sebenarnya lebih ke bercanda-bercandanya anak-anak lah gitu. Kayak mereka di workshop tuh, bos butuh kursi nih karena kalau misalkan kerja tuh jongkok kurang enak gitu ya, dan mereka lebih enak untuk kerjanya di bawah gitu. Nah kita provide tuh dengan cara dari material sisa yang kami punya atau yang reject gitu ya, kami kembangin jadi kursi. Dan turns out si kursi ini anak-anak malah pengen makainya tuh buat mancing malahan kayak gitu. Jadi ya sebenarnya buat gue juga bingung gitu, kayak ini tadinya buat kerja, mereka punya ide menarik lainnya juga, tapi ya udah kalau misalnya bisa nge-provide itu buat mereka, why not gitu. Paling banyak di olah plastik sekarang tuh keychain-keychainan yang kayak gini nih. Tadi ya sempat gue bahas juga kayak alphabet keychain, ini salah satunya, bisa dilihat juga. Misalnya ini ya dari mana namanya, logo-logonya olah plastik gitu, kayak gini. Nah ini jadi ada charm-charm lainnya, ada hurufnya, dan ini juga ada beads yang paling simple. Ini yang paling banyak dipesan juga sampai hari ini, ya karena bentuknya simple, bisa jadi tasbih, bisa jadi gelang, bisa jadi stopper tali di ujung, terus juga mungkin ya banyak pengembangannya jadi tas-tas kecil atau misalkan kayak sesimpel mini pouch gitu, udah mulai dikembangin juga di sini. Jadinya ini satu yang winning produk buat gue gitu. Nah, kalau misalkan yang paling deg-degan banget buat ngerjain ini ya sebenarnya ini ada satu brand. Ini kolaborasi antara, sebenarnya berarti jadi 3 brand gitu, antara Mother of Pearl, brandnya Tasya Farasya, mereka collab bareng Bell & Kate itu ya menjual luxury bag gitu. Ya akhirnya ngambil bentukannya ini dari buat bedaknya dia gitu. Nah diubah menjadi cermin. Satu lagi ya ini produknya berupa tas Hermes gitu. Nah ini yang menurut kami itu sangat-sangat bingung untuk mengerjakannya, karena kami juga ada agak deg-degan takut bisu gitu sama pihak Hermes-nya ya. Akhirnya kami ubah sedikit bentuknya agar tidak menyerupai tas dia gitu. Nah cuman ini beneran yang membuat kami suka banget gitu dengan kolaborasinya. Banyak teknikal yang kami kembangkan kalau dari segi teknis, tapi dari segi output pun kami suka banget ini. Mungkin ada yang lain-lain juga, produk-produknya ada sisir gitu ya. Terus ini
ada kerjasama kami bareng Pala Nusantara itu buat bikin jam. Ini mulai ada ya tadi custom ketika ada brand-brand yang pengen masukin logo-logo mereka di sini. Ini depan belakang logonya gitu. Ini tadi MOP juga, kami sering banyak R&D untuk mulai sekarang udah mulai bisa buat logo-logo yang super kecil gitu. Terus ada juga ya mulai buat request charm yang seperti ini nih, yang bentuknya aneh-aneh. Jadi ini juga sesuai keinginan klien gitu. Jadi warnanya udah di mix berapa persen sampah ini, sampah itu. Dan bahkan ada juga yang kadang kliennya memang mengirimkan sampahnya ke kami gitu. Jadi ya kadang warnanya tuh sedikit agak kurang bagus ya, butek gitu dan kotor karena memang tidak melalui proses pembersihan dulu gitu. Baik lagi kalau misalnya ke yang papan, tadi ada contohnya ini mungkin ada tempat sampah, ini ada tempat tisu, terus kalau mau kita lihat lagi di sini sebenarnya ini ada banyak banget piagam-piagam yang udah kami produksi gitu ya. Dan kebanyakan ya tiap tahun banyak brand juga, ada yang full recycle, ada juga yang sebenarnya dia di-combine dengan tulisannya pakai stainless, ada juga yang tulisan di print seperti ini gitu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan dan bahkan sampai ada yang di mix material dengan akrilik. Ini bahkan projectnya mereka udah pernah buat plakat sebelumnya, tapi karena dirasa terlalu simple pengen dikasih body plastik yang seperti ini, jadi ya kami bantu juga untuk ngedesain nih gimana caranya tadi tuh akrilik ini ngefit ke si recycle plastik kayak gitu. Buat di Indonesia sendiri sebenarnya isu sampah plastik tuh ya masih banyak banget yang terjadi di kondisinya di lingkungan sekitar kita juga gitu. Banyak yang masih buang sampah sembarangan pertama, terus masih banyak juga yang buang sampah ke sungai. Itu menjadi banyak isu ya, apalagi banyak masih menggunakan single use plastik gitu kayak misalnya kresek, terus plastik buat nutup makanan. Ya kalau misalnya kita ngobrolin secara logika ya memang itu material yang paling gampang dipakai gitu untuk kebutuhan sehari-hari karena belum ada yang bisa nggantiin gitu. Dan maksudnya gimana caranya untuk responsible ya dengan cara kalau misalkan udah beres makan kenapa sih nggak minimal dicuci, dan misalkan itu yang bisa ngurangin mungkin ya dari bumbu-bumbu gitu. Itu yang sebenarnya bikin plastik tuh jadi susah banget untuk di recycle. Itu dari kecil nggak pernah diedukasi tentang plastik, kita pun tidak ada sekolah tentang plastik gitu. Ya ini menjadi bakalan isu yang sangat panjang ya karena kebiasaan kita edukasinya masih belum ada gitu ya. Kita lebih baik sadar dari diri sendiri gitu ya, karena kalau misalnya kita udah sadar tentang bahayanya ini ke lingkungan, pasti ya jadi kita harusnya aware gitu, kayak bumi juga udah over populasi dan lain-lain ya, harusnya kita bisa melihat itu nanti suatu saat untuk masa depan kita juga sangat-sangat kurang gitu, dari mulai tempat tinggal, terus alamnya udah rusak, kita nggak bisa menikmati alam lagi. Ya itu karena kebiasaan kita juga gitu untuk mencemari lingkungannya sendiri ya. Kenapa kita nggak lebih sadar gitu ya, lebih aware dari mulai tadi misalkan penggunaan si plastiknya dikurangin, mulai hidup lebih sustain gitu dengan cara ya kita udah diajarin dari masyarakat adat gitu untuk memakai ada daun pisang gitu loh yang untuk packaging makanan bisa mengganti, dan ya mungkin banyak dari alam yang sebenarnya kita bisa pakai gitu untuk kehidupan sehari-hari. Ini solusi yang kami tawarkan hari ini ya, kami berusaha untuk membuat sebuah produk yang memang bisa long lasting dengan pendekatannya tadi lebih ke personal, dengan ya mungkin kalian bisa lihat ini ada warna-warna tertentu yang kami pakai di sini, itu ya mungkin bisa dijual dengan lu suka warna biru beli aja warna biru, tapi ya di situ posisinya gak cuma sekedar ngedesain, kami juga ngebuat gimana caranya ini bisa dipakai sampai berjuta-juta tahun, mungkin ya beribu-ribu tahun gitu, karena ya plastik susah terurai. Kenapa tidak memakai ideologi itu untuk menjadi sebuah produk yang memang long lasting dan ya dibuat secara desainnya timeless gitu. Gimana sih cara hidup yang lebih sustain? Pertama itu tadi ya mungkin banyak alternatif yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua ya mungkin beberapa plastik yang bisa kami bantu olah di olah plastik sendiri itu ya akhirnya menjadi sebuah produk yang bisa jadi long lasting gitu. Jadi jangan menyerah untuk tetap harus bukan melawan plastik tapi berteman lagi dengan dia, biar dia bisa dikembangkan lagi menjadi sesuatu yang lebih menarik dan ya bisa berguna untuk masyarakat sekitar gitu. Gue di sini ngeliatnya ini sebuah teman dan peluang untuk bisa menjadi sebuah karya di masa depan gitu. Kalau kita ngomongin tentang masa depan gitu ya, terutama di olah plastik, ini bakal menjadi sebuah brand yang sukses ketika posisinya sampah plastiknya udah
berkurang secara drastis gitu, yang kalau kita ngomongin by data atau by percentage itu mungkin bisa dibilang no gitu buat saya, karena lebih mending kita banyakin action gitu. Kalau semakin banyak yang bisa di-recycle, berarti ya kapasitas kami sebagai pengolah plastik itu sangat dibilang oke. Gimana sih cara nge-achieve itu? Kami pun udah atau sedang melakukan itu dengan cara untuk di hari ini udah kami kembangkan nih mesin berukuran besar yang bisa ngebuang atau misalnya memakan banyak sampah plastik yang tadinya rata-rata kami sebulan hanya beberapa ton saja. Ini bisa di-push bahwa kalau dalam hitungan 1 ton tuh bisa habis sekitar 1-2 hari aja gitu loh. Nah itu yang bisa di-convert menjadi sebuah produk gitu. Harapan dari gue pribadi sebenarnya orang udah nggak mempedulikan lagi dari segi warna dan segi apanya, tapi lebih ke how to turn it valuable lah. Anggapan tuh sampah plastik ini berguna ketika dipakai tanpa harus melihat lagi warnanya yang dipakai gitu loh. Nah buat kalian yang masih muda-muda nih, sebenarnya pesan gue simpel sebenarnya. Kalau misalnya kalian pengen mengembangkan yang berdampak bagus buat lingkungan, itu terutama isu-isu sampah, ya sebenarnya tadi alternatif material yang kalian temukan di hari ini, khususnya di bio-material ini, apakah bisa long lasting, yang khususnya bisa mengganti ya, khususnya di single use plastik atau misalkan packaging yang tidak mencemari lingkungan dan biodegradable gitu, itu sangat oke banget. Jadinya kalau misalnya buat gua, kalau misalnya ada masalah, jangan jadiin itu selalu sebagai masalah, tapi itu adalah sebuah peluang yang harus lu cari gitu loh. Semoga kalian terinspirasi dengan cerita gue hari ini, semoga bisa memberikan dampak yang luas dan positif, dan kalian bisa menciptakan sesuatu yang baru. Sampai jumpa di Vogel Real Talk selanjutnya. Vogel, you matter.